Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami rindu untuk Engkau yang mengurapi setiap kami. Hari ini kami ada multiplikasi di JGC 100. Ini semua hanya karena kasih karunia-Mu. Kami rindu urapan-Mu selalu menyertai kami, tidak hanya pada hari ini, tetapi nanti seterusnya dan perkembangannya. Kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami, dan bagi kami sebagai satu gereja. Dan kami rindu untuk kami tidak pernah terlewatkan dari kehendak Tuhan yang paling sempurna itu. Sehingga ajari kami Tuhan, kami makin mengerti dengan firman Tuhan hari ini, apa sebenarnya kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini, saya mau membagikan satu tema yang ada begitu dekat di hati Tuhan. Tema ini adalah orang-orang yang membangun gereja, church builder. Hari ini, sebentar ya. Hari ini saya mau ajak Anda membaca suatu firman Tuhan, mulai dari Matius 16 ayat 18. Kata-katanya demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah suatu sebentar ya. Maafkan ada technical difficulty ya. Ini adalah satu ayat yang membukakan pengertian saya. Mulai dari ayat yang 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang berbicara kepada Simon Petrus. Dia waktu itu sebenarnya lebih dipanggil sebagai Kefas. Dan di ayat 18 ini, saat itu juga Tuhan Yesus itu memberikan nubuatan kepada Petrus yang dahulunya dipanggil Kefas. Jadi sebelumnya nggak ada yang memanggil Petrus sebagai Petrus, namanya lain. Petrus itu adalah julukan atau sebutan atau nubuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus saat itu. Ada kemungkinan dia lebih banyak dipanggil Simon. Tapi sejak Tuhan Yesus mendeklarasikannya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kata-kata jemaatku, itu adalah my church. Dalam bahasa Indonesia, jemaat kelihatannya kok nggak spesifik ya. Ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya di NLT itu kata-katanya spesifik sekali, my church.
Jika di NLT dicari, itu kata-kata church itu pertama kali muncul, itu yang mengintroductionkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kata-katanya adalah my church. Itu church ini benar-benar pertama kali disebutkan ya di kalimat ini, di ayat ini. Yang berhubungan dengan Petrus diberikan, Simon Petrus ini diberikan nubuatan mengenai siapa dia. Hari ini saya mau menjelaskan kepada Anda bahwa gereja Tuhan itu miliknya Tuhan. Dalam bahasa Indonesianya jelas, jemaatku. Dalam bahasa Inggrisnya, my church. Berarti gereja itu adalah satu personal vision atau personal keinginan dan kerinduan dari Tuhan untuk dibangun. Building a church itu berarti benar-benar kita itu inline dengan apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu dengan sengaja datang ke bumi untuk membangun gereja yang miliknya Tuhan. Berarti setiap kegiatan untuk membangun gereja, itu berarti kita sedang menyamakan semua apa yang kita lakukan ini dengan keinginan dan kehendaknya Tuhan. Ini Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa aku mendirikan gerejaku, my church, jemaatku. Atas dasar siapa? Orang-orang yang dinubuatin satu persatu. Dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah Simon, son of John. Benar-benar bukan Petrus. Jadi kita semua itu dinubuatkan oleh Tuhan. Seseorang yang startnya berbeda, dinubuatkan oleh Tuhan untuk menjadi di bagian dalam pembangunan gereja Tuhan. Gerejanya bukan milik manusia, tetapi milik Tuhan Yesus Kristus. My church. Hari ini, kita harus benar-benar menangkap hal ini seperti Petrus menangkapnya. Seseorang yang dahulunya disebut Simon, son of John. Di dalam nubuatan Tuhan, Tuhan melihat setiap kita itu ada fungsi dan ada tujuan dan ada destiny di dalam membangun gereja milik Tuhan itu. Petrus itu begitu menangkapnya. Simon son of John itu benar-benar menghidupinya sampai akhirnya dia benar-benar menjadi Petrus. Kata-kata Petrus itu kalau dalam bahasa Inggrisnya Peter, which means rock, itu benar-benar menunjukkan nubuatan Tuhan bagaimana seseorang itu berubah. Dahulunya Simon son of John atau Simon Petrus itu adalah seseorang yang sangat gegabah. Bukan seseorang yang seperti batu karang. Berarti kalau yang batu karang itu kan gambarannya seseorang yang sudah punya prinsip yang tetap. Sudah sepertinya orang itu tenang. Orang itu tidak mudah goyah. Sebaliknya, Simon Petrus itu startnya dari seseorang yang berbicara dahulu, kemudian nanti tiba-tiba bisa berubah. Pemikirannya itu gampang diubah. Orangnya itu sangat gegabah mungkin sikapnya. Mungkin didorong oleh emosinya. Kalau lagi berapi-api, lagi semangat, dia berkata ya dahulu, tapi belum tentu kemudian. Beberapa contohnya berjalan di atas air karena semangat ketemu Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah badai. Dia jalan di atas air, kemudian melihat badai, dia mulai tenggelam. Seseorang yang hatinya mudah diubah-ubahkan. Seseorang yang waktu ditantang, kamu meninggalkan aku enggak? Tuhan Yesus tanya. Petrus berkata, enggak, aku mati duluan, tetapi cuman sepertinya diancam oleh seorang hamba perempuan aja, dia berkata, aku tidak kenal Tuhan Yesus. Dia dengan mudah mengkhianati Tuhan Yesus Kristus dan sepertinya tidak mengakui bahwa dia kenal Tuhan Yesus. Padahal ngakunya mau ngikutin Tuhan Yesus tanpa meninggalkan. Orang yang mudah berubah. Tiba-tiba dengan nubuatan Tuhan, dia itu berubah menjadi seorang batu yang seperti batu karang. The rock. Orang yang tidak berubah.
dia begitu menghidupi nubuatannya, dia berubah menjadi seperti nubuatan Tuhan Yesus Kristus, yaitu the Rock. Apa yang menyebabkan saya bisa berkata demikian? Karena salah satunya di masa Kisah Rasul dikatakan bahwa dialah orang yang pertama yang bangkit, yang paling vokal, bahkan disebut pillar of the church saat itu, satu daripada tiga. Dia benar-benar orang yang dahulunya sepertinya tanpa prinsip, dengan emosi saja. Dia berdiri tegak, dia berdiri teguh di zamannya Kisah Rasul. Dia yang pertama yang berkhotbah dahulu. Dia berdiri tanpa takut melihat badai orang-orang yang mengkomplain, mengelilingi dia. Dia berdiri membela nama Tuhan, berdiri untuk mencari Roh Kudus. Dia berdiri dahulu untuk benar-benar berdiri bagi gereja Tuhan. Dan di Alkitab juga dicatat bagaimana dia mendalami nubuatan Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga di 1 Petrus 2 ayat 5, dia benar-benar menangkap apa yang disebutkan Tuhan Yesus bahwa dia akan menjadi batu karang di dalam gereja Tuhan. Dia begitu mendalami, menghidupinya, sehingga sesudah Tuhan Yesus sudah naik ke surga pun, dia bahkan menuliskannya di dalam Alkitab. Petrus itu bukanlah orang yang bukan scholar atau orang yang terpelajar, yang sekolah tinggi begitu ya. Dia itu benar-benar orang yang praktis. Namanya aja dasarnya dari nelayan. Tetapi tiba-tiba dia bisa lebih puitis kalau menjelaskan mengenai gereja. Karena dia begitu mendalaminya. Pertama kali dia mendengar kata-kata gereja itu, dia sendiri, Petrus sendiri itu berada disebutkan di dalamnya, dibangun atas dasar dia. Dibangun atas dasar the rock. Dibangun atas dasar prinsip yang dibangun di dalam kehidupannya dia. Sehingga di 1 Petrus 2 ayat 5, keluarlah ayat ini. Ini kata-katanya Petrus. Dan biarkan kamu juga, dia sudah bukan hanya mengerti mengenai dirinya sendiri. Dia membagikan pengertiannya mengenai apa artinya gereja itu. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tiba-tiba ada kata-kata batu hidup dan rumah rohani. Petrus ini benar-benar menangkap apa nubuatan Tuhan Yesus yang waktu itu belum ada gereja dan pertama kali disebutkan gereja. Dan di zaman Petrus menuliskan 1 Petrus 2 ayat 5 ini dia sudah lebih jelas karena dia sudah melihat secara fisik gerejanya dibangun. Dan gereja yang dia lihat itu adalah orang. Dia melihat orang, makanya dia berkata, biarlah kamu juga dipergunakan. Berarti kata-kata juga berarti dia mengerti bahwa Petrus dipergunakan oleh Tuhan untuk membangun gereja. Petrus sudah menangkap bahwa gereja itu dibangun atas dasar orang. Start dari satu orang demi satu orang, kata-katanya adalah living stones. Batu yang hidup. Dia memakai kata-kata yang dia serapi bahwa aku berubah. Dahulu aku tidak mengerti kenapa Tuhan Yesus berkata aku itu adalah seorang batu karang, I'm a rock. Saya yang sangat emosional, kata Petrus. Aku berubah menjadi batu, sekarang dia berkata aku juga, kamu juga dipergunakan seperti aku dipergunakan. Aku dulu bukan sebuah batu, aku tidak bisa dibangun atas, aku pindah-pindah, aku mengikuti keinginanku sendiri. Sekarang aku menjadi batu saat aku mengerti apa kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan, sehingga aku menjadi batu. Sesuatu yang sepertinya kaku, tapi batu ini adalah batu yang hidup. Dan dia berkata bahwa kamu juga dipergunakan. Berarti itu berlaku bukan hanya untuk Petrus saja, tapi juga untuk kita semua. Karena kata-kata kamu itu berarti kepada kita semua yang ada di dalam gereja. Untuk pembangunan suatu rumah rohani.
Berarti gereja itu bukanlah bangunannya. Gereja itu bukan masalah ibadahnya jam berapa. Gereja itu bukan masalah keuangannya. Gereja itu bukan masalah peraturannya dahulu. Gereja itu bukan seragamnya. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang, rumah rohani. Dan inilah yang sedang kita bangun di GMS USA. Start dari CG, start dari kumpulan 12 murid, berkembang menjadi 120, dan akhirnya menjadi 3.000 bahkan 5.000. Ini yang Petrus berbicara kepada ribuan orang itu, dan sekarang sudah berkembang menjadi billions of people, termasuk Anda semua yang sekarang sedang saya ajak bicara yang ada di GMS USA. Kita adalah orang-orang yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah batu-batu hidup. Dengan satu persatu ini terbangunlah gereja Tuhan. Gereja yang milik Tuhan. Saya percaya GMS USA juga milik Tuhan. Karena tidak ada gereja yang bisa terbangun tanpa nubuatan dari Tuhan. Saya percaya ini bukan karena kehebatan, keahlian Petrus. Saya percaya Tuhan memilih Petrus sebagai salah satu pemimpin pertama itu hanya untuk menunjukkan bahwa jika Petrus adalah seseorang yang memang ahli di dalam Alkitab dan memang seorang pemimpin yang sudah mengerti bagaimana mengorganisasi manusia, kemudian terbentuklah gereja. Mungkin manusia akan berkata, berarti seseorang harus punya keahlian dasar dahulu, dan mungkin saja kehebatan gereja pertama terbangun menjadi ribuan orang itu karena kehebatan keahlian dari Petrus. Petrus itu seorang nelayan yang jagonya adalah ngumpulin ikan, bukan ngumpulin manusia. Dia seseorang yang punya keahlian dasarnya, itu tidak spesifik untuk membangun gereja. Mungkin itu yang sekarang yang sedang dipikirkan. Kenapa? Saya Adrian, by the way, bagi yang jiwa baru, yang pertama kali hadir, saya ini seorang tim leader di dalam struktur organisasi gereja GMS yang diberikan kepercayaan untuk membangun GMS USA. Dari urutannya dari tim leader, kemudian itu ada Margono sebagai coach. Dan nanti saya akan umumkan bahwa nanti seluruh GMS USA ini akan dibagi menjadi 3 CG. Hari ini saya akan umumkan 2. CG C100, C300, dan C296. Itu nantinya itu CGL-nya. Kemudian ada sponsor-sponsor yang akan membantu kami. Ini adalah urutan kepemimpinan yang dahulu kalau Petrus itu adalah disebutannya ya waktu itu adalah pemimpin, nggak terlalu disebutkan judulnya apa, tapi dia adalah pilar atau pemimpin yang menjadi batu karang yang pertama. Jika Petrus itu adalah seseorang yang memang latar belakangnya orang yang memang jago organisasi, jago berbicara, mungkin jago mengerti semua ayat-ayat Alkitab, berarti gereja pertama itu gara-gara keahlian Petrus. Tetapi ternyata Petrus itu latar belakangnya adalah nelayan. Seorang yang sepertinya tidak mempunyai latar belakang secara manusiawi untuk membangun gereja. Sama kami semua. Saya pun adalah seseorang yang bukan full timer di gereja. Saya mendapatkan gelar pendeta pembantu, tetapi saya bukan seseorang yang bekerja di gereja. Saya seorang bisnismen juga. Setiap CGL coach yang membantu ini bukanlah full timer. Mereka juga sama-sama seseorang yang bekerja di marketplace, seseorang yang businessman, tetapi kita juga bisa sama-sama dipergunakan oleh Tuhan untuk pembangunan rumah rohani Gereja Mawar Syaron. Kalau terjadi pun seperti sekarang ini karena rencana Tuhan agar kalau sampai terbangun seperti Petrus yang membangun ribuan di zamannya dia,
Kalau kami terjadi, ini ada GMS USA, ada CG, ada 3 CG, kami tahu ini karena kemuliaan nama Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan, oleh karena itu terjadi. Bukan karena kehebatan manusianya, bukan karena skill manusianya, bukan karena keahliannya, bukan karena jagonya, bukan karena kegigihannya dahulu, bukan. Semuanya ini saya percaya startnya itu adalah karena Tuhan sudah menunjuk dan menubuatkan untuk orang-orang itu dikumpulkan dan dipergunakan oleh Tuhan. Kami semua ini hanya hamba yang dipergunakan oleh Tuhan untuk membangun gereja yang menjadi milik Tuhan. Dengan kami ini bahkan sering tercengang, kok bisa ya GMS USA terjadi. Kami sering tercengang, kok bisa ya kita ini loh nggak terlalu kenal, tapi waktu saya mendapatkan kesempatan visit New York dan LA, sepertinya kita itu jadi dekat begitu loh. Diomong teman ya kita lo kenalnya cuma beberapa jam, tetapi saya percaya yang mempersatukan kita seperti batu-batu yang hidup yang didekatkan oleh Tuhan itu adalah nubuatan Tuhan dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Yang membuat kita itu lebih gampang connected, lebih gampang berbicara itu lebih nyambung. Itu pasti nubuatan Tuhan dan kehendak Tuhan atas kehidupan Anda dan kehidupan saya. Kita semua hanya hamba yang sedang dipergunakan Tuhan untuk membangun rumah rohani bagi Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena skill seseorang, bukan karena kita punya hobi yang sama, tetapi karena kita punya satu tujuan yang sama dan kehendak Tuhan yang sama. Dan Tuhan yang sama itu memanggil Petrus pertama, kemudian juga memanggil Anda semua untuk membangun rumah rohani. Startnya dari nubuatan. Tanpa nubuatan, gereja Tuhan, gereja yang milik Tuhan, tidak mungkin terjadi. Itu terjadi di zamannya Petrus. Tapi tentunya juga terjadi, saya mau ajak Anda melihat sepertinya satu cerita atau satu penjelasan bahwa rumah Tuhan, gereja Tuhan, itu dibangunnya selalu startnya dari nubuatan, dari kehendak Tuhan dahulu. Tanpanya tidak mungkin terbangun. Sama saya percaya, kalau GMS USA sudah mulai terbangun dengan 3 CG ini, dan saya rindunya nanti akan dikirimkan oleh Gereja Mahar Sharon, full-timer dan gembala yang akan berangkat benar-benar committed hidupnya dia dan keluarganya untuk berangkat dan membangun secara fisik. Nantinya baru gedungnya akan mungkin belum dibeli dahulu, mungkin dengan sewa dahulu, tapi benar-benar startnya dari orang-orang yang dikumpulkan. Hari ini sebenarnya ini adalah bagian dari saya kemarin mendapatkan dari Tuhan bahwa membangun gereja itu butuh 3 ingredients. Orang yang dinubuatkan atau digerakkan Tuhan, kasih Tuhan, dan Roh Kudus. Hari ini saya mau menjelaskan yang pertama saja, yaitu mengenai orang yang digerakkan oleh Tuhan atau orang yang dinubuatkan oleh Tuhan. Saya mau mengajak Anda melihat dari satu cerita mengenai pembangunan gereja Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama itu membangun bait Allah. Jadi ada satu cerita yang jelas-jelasan itu adalah membangun gereja. Dan itu adalah sebenarnya adalah ceritanya di zaman Esra. Tetapi ini startnya itu bukan di zaman Esra dahulu. Start cerita kitab Esra itu ternyata mulainya itu dari nubuatan sama seperti Petrus yang gereja yang dibangun oleh Petrus dalam tanda kutip sebagai orang yang dipergunakan sebagai pemimpin yang pertama di zaman Kisah Rasul itu startnya dari nubuatannya Tuhan Yesus atas Petrus saat itu yang berkata my church, batu karang. Itu startnya dari nubuatan. Jadi sama Esra pun yang membangun bait Allah di zamannya dia, itu startnya ternyata ada di zaman sebelumnya, bahkan itu sebenarnya ratusan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Tuhan dahulu.
Saya ajak Anda untuk melihat. Ini saya jelaskan ini supaya Anda mengerti. Ada pattern-nya. Ada pattern-nya mengenai bagaimana Tuhan itu membangun gereja. Di Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 1 ini disebutkan oleh Yesaya jauh sebelum Kores ada. Belum lahir, zaman Esra belum ada. Ini ratusan tahun sebelumnya Yesaya sudah bernubuat, Tuhan bernubuat melalui Yesaya untuk berbicara bahwa akan ada, kata-katanya di Alkitab ini, orang yang kurapi. Tuhan itu kalau mau membangun gereja, startnya dari mengurapi orang. Bahkan startnya dari dinubuatin dahulu, sama seperti Petrus itu. Diurapi namanya diubahkan. Seorang yang diurapi itu hidupnya pasti diberubah. Dia akan, orang yang diurapi itu seseorang yang dari dasarnya nelayan pun bisa berubah. Seorang yang menangkap ikan bisa berubah menjadi seorang yang menangkap jiwa-jiwa. Seseorang yang mengumpulkan a fisher of fish menjadi a fisher of man. Benar-benar diubahkan. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang dinubuatkan oleh Tuhan, itu tidak mungkin tidak dibentuk dan disiapkan tenaganya sehingga orangnya berubah. Dan saya percaya jika Tuhan memanggil setiap orang yang sedang join di C100 ini, berarti Tuhan itu punya rencana untuk Anda. Anda akan diurapi, Anda akan dipakai untuk Tuhan. Apapun masa lalu Anda akan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup Anda akan diubah. Hidup Anda akan dibentuk oleh Tuhan agar sesuai dengan kehendaknya. Sama seperti Petrus yang akhirnya Simon son of John menjadi Peter. Menjadi the rock. Seseorang yang sifatnya berubah-ubah menjadi seseorang yang mengerti kehendak Allah dan nangkap sehingga menjadi batu yang hidup. Tapi tujuan diurapi gak selesai hanya dengan cuman diurapi begitu saja, diperjelas. Di Yesaya 45 ayat 13 katanya demikian. Jadi ini terusannya mengenai membangun rumah Tuhan. Kata-katanya adalah, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku. Dia yang akan melepaskan orang-orangku yang ada di dalam pembuangan. Tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Setiap rumah Tuhan itu, setiap gereja itu ada tujuannya. Bangun gereja itu bukan hanya untuk nama, makin banyak nama gereja atau apa. Setiap rumah Tuhan itu selalu ada tujuannya. Dan di ayat 13 ini diperjelas. Tujuan bangun rumah Tuhan itu adalah, kata-katanya di ayat 13, untuk maksud penyelamatan. Tujuan gereja itu adalah untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Menyelamatkan orang-orang yang dahulu jauh dari Tuhan, menjadi mendekat kepada Tuhan. Dahulu orang-orang yang menuju maut, menuju neraka, menjadi orang-orang yang menerima kehidupan kekal. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari orang-orang yang tidak pernah diurapi oleh Roh Kudus, menjadi orang-orang yang menerima Roh Kudus. Ini tujuannya adalah untuk maksud penyelamatan. Bangun gereja bukan iseng, bangun gereja bukan tanpa tujuan, bangun gereja bukan untuk keuangan, bangun gereja bukan untuk seseorang menjadi kaya, bangun gereja bukan untuk membuat comfort, bangun gereja itu untuk penyelamatan. Bangun gereja itu
ternyata mengenai jiwa-jiwa. Dan inilah memang kehendak Tuhan. Diperjelas. Saya dahulu juga tidak mengerti. Saya akan jelaskan bahwa saya ini kan seorang bisnismen. Dahulu pengertian saya mengenai membangun gereja itu tidak seperti apa yang dijelaskan oleh Yesaya ini. Tidak seperti yang dimengerti oleh Petrus. Tidak seperti yang dijelaskan oleh Alkitab. Dahulu, saya itu menganggap gereja Tuhan itu dibentuk untuk tujuan memberkati jemaatnya. Benar nggak? Ada benarnya sih. Tetapi itu benar-benar point of view yang sepertinya hanya jemaat sentrik. Atau sumbernya atau intinya itu dari jemaatnya. Tadi saya akan sebutkan. Jadi bagi saya tujuan gereja adalah untuk memberkati jemaat. Maksudnya bagi saya tujuan gereja adalah untuk memberkati saya. Sentris atau senternya, pusatnya itu adalah saya sendiri. Jadi saya datang ke gereja itu dengan tujuan saya harus dilayani, saya harus diberkati. Saya harus bisa menyembah Tuhan dengan enak di gereja yang saya kunjungi. Saya harus bisa berdoa dengan nyaman di gereja yang saya kunjungi atau yang saya datangi ini. Saya kalau datang ke gereja berarti saya harus menerima pengajaran yang saya suka. Yang menurut saya itu untuk saya sehingga saya bertumbuh. Jadi sepertinya senternya itu bukan kehendak Tuhan tapi kehendak saya. Saya melihatnya dari posisi saya. Anda lihat bahwa dari tadi saya ngomongnya mengenai saya. Ini pengertian saya dahulu mengenai gereja. Sangat senternya adalah saya sendiri. Saya datang sebagai jemaat, datang ke gereja dan semua yang saya review secara tidak sengaja, saya itu menghakimi jelek kata-katanya ya mungkin, menilai atau menilai gerejanya ini cocok atau tidak dengan saya itu dengan kehendak yang tadi saya jelaskan. Jadi jika waktu saya menilai dan melihat, oh gerejanya tidak nyaman untuk saya. Waktu menyembah, saya merasa tidak nyaman. Atau pengajarannya kok saya kurang suka gitu ya. Semuanya itu saya nilainya dengan standarnya saya, benchmarknya saya sendiri. Pusatnya selalu saya yang ngatur semua, saya yang menilai semua. Jadi kalau saya melihat gereja dengan penilaian saya sendiri, tentunya ya banyak yang tidak saya sukai. Banyak yang menurut saya kurang. Banyak yang saya bisa komentari apapun. Entah lampunya kurang terang, entah lagunya terlalu keras, lagunya terlalu pelan, lagunya kurang enak, lagunya kurang banyak, doanya kurang panjang, doanya terlalu panjang, khotbahnya kurang baik, khotbahnya kurang panjang, khotbahnya terlalu panjang. Apapun pembicaranya saya suka, pembicara saya nggak suka, topiknya saya suka atau tidak suka, saya bisa menilai karena dasarnya saya sendiri. Saya begitu tidak mengerti mengenai gereja Tuhan, dan kenapa Tuhan yang memulai gereja itu maunya dan tujuannya apa itu saya tidak mengerti sehingga saya itu menilai berdasarkan pengertian saya sendiri. Dan ini pun terjadi tahun 2008 saya itu sudah menjadi jemaat gereja sejak tahun 96 berarti sudah sampai 96 sampai 2008 8 ditambah 4 12 tahun bergereja. Saya ternyata masih punya pengertian yang seperti itu. Gereja itu harus memberkati saya. Gereja itu harus nurutin kehendak saya. Gereja itu harus ujung-ujungnya sangat center saya sendiri. Buktinya bahwa saya masih punya center seperti itu di tahun 2008 saya itu teringat mengenai hal ini waktu saya merenungkan ayat-ayat ini. Saya teringat kejadian itu. Tahun 2008 itu saya sudah melayani di gereja.
Jadi saya bukannya orang yang cuma duduk diam sebagai jemaat, saya tidak melakukan apa-apa. Saya merasa saya sebenarnya terpanggil, tergerak sebenarnya untuk membantu gerejanya. Saya menjadi panitia. Saya menjadi usher, saya berusaha, karena saya nggak bisa nyanyi, seperti Gaby tadi menyanyi. Suaranya benar-benar merdu gitu ya. Thank you Tirto sama Gaby selalu bisa melayani dengan pasangan suami dan istri. Saya rindu suatu saat istri saya main gitar, saya yang nyanyi. Salah, balik ya. Mestinya saya main gitar, istri saya nyanyi. Suaranya jauh lebih indah. Tapi saya karena nggak bisa, jadi saya melayani sebagai usher. Saya berusaha memberikan, saya sudah berusaha. Tetapi pengertian saya mengenai gereja belum lengkap. Jadi saya itu saking pinginnya melayani, karena istilah melayani Gereja Mawar Shalom dari dulu mengajak. Dan saya itu suatu saat mendapatkan kehormatan. Saya ini jadi panitia salah satu acara konferensi yang diadakan oleh Gereja Mawar Shalom. Namanya itu waktu itu adalah Surabaya for Jesus. Apakah benar ini 2008? Yang ingat ya, Surabaya for Jesus. Saya salah satu dari panitianya. Yang paling memalukan bagi saya, ini malu bagi saya. Saya ini panitia ikut rapat ngadain Surabaya for Jesus. Judulnya aja keren ya. Surabaya for Jesus. Itu kan sangat amat, sangat alkitabiah gitu ya. Sangat Jesus-centric. Tapi saya datang dengan jemaat centric. Center saya bukan Jesus, center saya adalah diri saya sendiri. Saya datang sebagai panitia. Saya itu punya misi waktu itu, misi pribadi loh ya. Misi pribadi saya harus mewakili para businessmen dalam konferensi ini. Jadi waktu di rapat-rapat mengadakan Surabaya for Jesus itu, Pastor Philip dan beberapa panitia yang lain itu menata jadwal hari Sabtu apa, temanya apa, berapa tema, topiknya apa, pembicaranya siapa, disebutin satu persatu gitu. Saya itu mereview setiap topik dan tema yang diajukan. Setiap tema khotbah yang diajukan dan acara-acaranya itu, saya melihat dan mereview, saya menilai, ya kan, saya sebagai jemaat yang menilai semua standarnya saya. Dan menurut benchmark saya itu melihat bahwa ini para bisnismen tidak diperhatikan. Karena kalau saya nilai semua itu, semua di dalam acara konferensi Surabaya for Jesus itu tujuannya untuk bangun gereja. Setiap topiknya itu untuk bangun gereja. Dan saya menilai, saya menjadi seseorang yang vokal. Wah, saya pikir ini kan untuk membantu, ini untuk kebaikan jemaat kan. Saya berkata, Pastor Philip, waduh ini, saya memberanikan diri, saya bukan tipe orang yang gampang-gampang ngomong gitu. Tapi saya memberanikan diri, saya merasa saya tergerak. Kan saya nilai, ini semuanya untuk bangun gereja. Bisnismen mana ada yang tertarik? Jadi saya berkata, Pastor Philip, kenapa topiknya kok nggak ada yang untuk bisnismen? Saya lihat semua topiknya ini untuk bangun gereja. Topiknya itu adalah bagaimana membangun cell group, CG, connect group. Bagaimana menjadi pemimpin youth movement, gitu ya. Bagaimana mendapat, semua topiknya pokoknya bangun gereja. Kegerakan anak-anak muda, kegerakan Eagle Kids gitu ya. Semuanya kok semua untuk gereja sih. Pastor Philip, bisnismennya bagaimana? Apa nggak bisa diselipin 1, 2 aja? Topiknya itu mengenai uang atau gimana gitu loh. Pastor Philip, saya itu tanya. Puji Tuhan, Pastor Philip gembala yang lembut sekali, yang mengasihi jemaatnya. Dia pikir, ini ikut panitia saya, mungkin ini pemikiran dia ya. Ini ikut panitianya Surabaya for Jesus, kok pertanyaannya kayak begitu? Pastor Philip jawabnya dengan bijaksana, cuman berkata demikian, tidak apa-apa. Ya memang ini untuk bangun gereja. Saya itu mikirnya target oriented, karena Surabaya for Jesus itu konferensi yang disiapin untuk ada 2.500 orang yang membayar untuk ikut konferensi 3 hari. Saya pikir, kalau semuanya untuk bangun gereja, nanti yang ikut ya cuman
puluhan orang, mungkin ratusan. Dan nantinya yang full timer nanti yang mau ikut. Orang-orang yang nanti dikirim untuk bangun gereja itu loh. Orang-orang yang mungkin sudah panggilannya full timer, gembala. Orang yang sejak lahir mengerti aku ini mungkin namanya sudah nama Alkitabiah karena keluarganya keluarga Kristus. Hanya orang-orang itu nanti. Mana bisa 2.500? Kan harus nanti agak-agak sedikit-sedikit para bisnismen itu ikut gitu. Saya ngomong lagi loh, Pastor Philip mana mungkin nanti nyampe. Mana mungkin mereka tertarik. Pastor Philip cuman ketawa aja, enggak. Ini memang untuk Tuhan, jadi enggak apa-apa topiknya ini aja. Saya tidak diterima pendapat saya. Saya ini ya, waduh, ini nanti bisnisnya enggak bisa ini. 2.500 mana bisa. Ternyata setelah sekitar sebulan dibuka pendaftarannya, 3.000 orang yang datang. 3.000 orang membayar. Saya itu tertemplak habis-habisan. Malunya itu malu terlambat. Waktu itu saya nggak terlalu malu, saya pikir itu ide yang baik. Nggak diterima, nggak apa-apa. Tapi setelah sebulan setelah pendaftaran dibuka dan yang daftar itu 3.000 orang dari ada mahasiswa, ada bisnismen dari Surabaya, dari Jakarta, dari seluruh Indonesia, bahkan dari Malaysia, dari Taiwan, dari mana-mana, dari Singapura, itu orang datang 3.000 orang penuh. Saya itu yang sepertinya waktu itu baru muka saya merah terlambat. Saya baru ngerti, aduh memalukan sekali pendapat saya. Ternyata saya yang salah mengerti, panitianya loh salah mengerti. Hari itu, saat 3.000 itu saya diajarin sebelum konferensi mulai pun, saya itu diajarin oleh Tuhan. Gereja itu loh, bukan senternya jemaat. Senternya itu bukan saya. Jangan sampai melihat gereja itu senternya saya. Engkau, katanya Tuhan, engkau jangan menilai gereja dan standarnya, benchmarknya jangan saya. Benchmarknya haruslah untuk Tuhan. Kehendaknya bukan kehendak saya, tapi kehendaknya adalah kehendak Tuhan. Saya diubahkan total. Saya baru mengerti, ini artinya gereja itu adalah untuk maksud Tuhan, bukan maksudnya manusia. Di Yesaya 45 ayat 13 dijelaskan bahwa akulah yang akan menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Bukan maksudnya untuk memberkati bangsa Israel, bukan loh. Maksudnya adalah penyelamatan dahulu. Tapi saya percaya waktu Tuhan menyelamatkan, pasti bangsa Israel diberkati. Siapa yang percaya katakan amin. Makanya Alkitab berkata carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Berkat itu, bisnis itu, karir itu adalah tambahan bonusnya Tuhan. Inti utama yang pertama adalah kerajaan Allah menyelamatkan jiwa-jiwa. GMS USA dibangun untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Siapa yang percaya katakan amin. Dasarnya bukanlah untuk memberkati manusia saja. Itu adalah bonusnya. Dasarnya bukan hanya untuk menyembuhkan orang saja. Itu bonusnya. Dasar utama adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tujuannya di sini dikatakan di kalimat berikutnya, dialah yang akan membangun. Tuhan yang nanti akan membangun. Apa yang dibutuhkan oleh GMS USA nantinya Tuhan yang akan membangunnya. Sekarang belum kelihatan gedungnya, nanti Tuhan yang akan membangun. Kata-katanya adalah dialah yang akan membangun kota. Kalau kota bisa dibangun, gereja satu gedung aja Tuhan bisa membangun. Dia yang akan melepaskan orang-orangku. Tujuannya penyelamatan adalah melepaskan orang-orang yang tertawan kecanduan, orang-orang yang tertawan kesakitan, orang-orang yang tertawan dengan keduniawian, kedagingan itu akan dilepaskan. Saya rindu gereja itu. Nanti GMS USA itu. Sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Dan apapun yang dinubuatkan Yesaya ratusan tahun sebelumnya, itu terjadi di Esra. Esra ayat 1 itu penggenapannya. Esra pasal 1 ayat 1 itu penggenapan dari nubuatan yang ratusan tahun, itu sudah disebutkan. Saya percaya setiap gereja itu startnya adalah dari hati Tuhan dinubuatkan dan orang-orang digerakkan, diurapi untuk membangunnya. Dan ini mulai di Esra 1 mulai dijelaskan bagaimana startnya.
Esra 1 ayat 1 dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ini disebutkan kata-katanya Yeremia, saya sebutkan aja supaya nangkap bahwa ini Yeremia dan Yesaya itu inline. Jawabannya ini kata-katanya untuk menggenapkan yang dikatakan oleh Yesaya dan Yeremia. Yeremia menyebutkan kapan waktunya. 70 tahun sebelumnya, beberapa ratus tahun sebelumnya disebutkan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Berarti Yeremia ini meneruskan nubuatannya Yesaya dengan mulai menyebutkan tanggalnya kapan. 70 tahun di Babel itu akan terjadi. Dan ini terjadi di Esra 1 ayat 1. Berarti tepat, secara waktu pun tepat, secara orangnya, yaitu Kores itu benar-benar tepat, Tuhan yang akan menggerakkan. Saya percaya nanti di GMS USA itu orangnya akan tepat, waktunya akan tepat. Bukan rencana manusia. Nanti Tuhan akan, saya percaya ini kelihatannya cepat tapi sebenarnya ya enggak. Karena di zaman Kores itu enggak ada tanda-tanda apapun mengenai orang Israel akan bisa membangun bait Allah. Zaman itu mereka terbuang, tidak punya power, bahkan tidak punya negara, tidak punya resources, kayak nothing, tidak ada fondasi apapun. Tapi Tuhan pun bisa menggerakkan orang yang sepertinya nggak ada hubungan seperti Kores gini, yaitu raja yang punya power, yang punya kemampuan sepertinya. Dan Tuhan menggerakkan hatinya, kata-katanya di ayat 1 itu. Tuhan menggerakkan hatinya. Nubuatan itu startnya dari menggerakkan hati. Setelah itu kata-katanya berikutnya adalah diumumkan. Berarti start dari hati dan bicarakan. Saya percaya GMS New York, GMS USA disebutkan oleh Pastor Philip, itu startnya dari hatinya Pastor Philip dan Pastor Philip mengumumkannya. Itu pasti dari Tuhan juga. Kores yang mengumumkan, tapi itu yang menggerakkan adalah Tuhan. Pastor Philip yang mengumumkan ada GMS USA, GMS New York, tetapi saya percaya itu yang menggerakkan juga Tuhan. Dan semuanya ini hanya bisa terjadi dan jalan karena startnya adalah setiap gereja itu dibangun karena kehendak Tuhan. Ayat 2 kemudian berkata demikian, ini pengumumannya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Makin spesifik. Kalau sudah waktunya, Tuhan itu akan makin spesifik. Mendirikan rumahnya, sudah tahu siapa dan orang yang terpanggil itu mulai menunjukkan diri. Ia menugaskan aku. Start dari bangun gereja. Itu Tuhan akan menunjuk orang-orang spesifik yang akan berdiri dan berkata, Tuhan menunjuk aku, menugaskan aku untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Sudah mulai jelas. Saya percaya makanya yang berikutnya adalah dengan pengumuman itu, Pastor Philip sepertinya mulai mendeklarasikan Tuhan menunjuk beberapa orang dan ada orang-orang tertentu, nantinya ada gembala yang dikirim untuk mendirikan rumah Tuhan di New York yang terletak di USA. Sepertinya sudah makin lama makin spesifik. Berarti ini kita makin mendekati ini. Kemudian step berikutnya setelah diumumkan apa yang terjadi. Ayat 3 berkata demikian. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat. Pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel. Yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kemudian setelah diumumkan, dijelaskan, kemudian yang ketiga, setelah itu adalah siapa di antara kamu yang termasuk umatnya? Ini pertanyaan yang sama yang sekarang
Saya percaya Tuhan sedang bertanya kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Siapa di antara kita yang termasuk umatnya? Saya umat Tuhan. Saya orang yang termasuk jemaat Tuhan. Saya orang yang termasuk yang percaya Tuhan. Berarti umatnya. Dan ini berarti sedang memanggil atau bertanya kepada setiap kita. Kata-katanya adalah, biarlah ia berangkat. Tuhan sedang mengaltar call orang-orang yang menjadi jemaatnya. Untuk sepertinya diberikan tantangan untuk mengikuti panggilan pertama, yaitu mendirikan rumah di Yerusalem. Kalau bagi kita, mendirikan gereja di New York, USA. Siapa di antara kita yang mau berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda? Ini panggilan untuk setiap orang-orang yang ada. Saya percaya kalau setiap kita ada di tempat ini, Anda itu dipanggil Tuhan. Dan Anda termasuk umatnya. Tuhan sedang mencari di antara Anda yang tergerak, yang mau berangkat. Butuh ada berangkat. Berangkat itu berarti meninggalkan sesuatu yang lama, kebiasaan yang lama, untuk melakukan sesuatu yang baru. Butuh ada perjalanan, butuh ada perubahan, butuh ada effort. Kata-katanya, dan mendirikan, bukan hanya perubahan, tetapi mendirikan. Mendirikan itu butuh usaha, butuh tenaga, butuh melihat dari start yang kecil menjadi besar. Mendirikan itu mengerti bahwa semuanya adalah suatu proses. Kata-katanya mendirikan, bukan hanya masuk ke dalam satu rumah Tuhan, tapi mendirikan. Berarti ini memang ada orang-orang khusus yang saya percaya Tuhan sedang panggil Anda semua, mengerti bahwa ini merupakan suatu proses. Startnya dari kecil, startnya dari 1 CG, kemudian menjadi 2 CG, start dari 100 CG, cuman yang berapa orang, terus 296, kemudian nanti ini menjadi 300, start dari 1 CG menjadi 2 CG, menjadi 3 CG. Ada proses mendirikannya. Dalam itu pun ada orang-orang yang tergerak. Siapa di antara kamu di umatnya? Saya mengucap syukur. Ini panggilan bagi kita semua, tetapi izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa saya, Coach Margono, para CGL, para sponsor yang melayani Anda, itu adalah orang-orang pertama yang bergerak dahulu. Kamilah yang terpanggil dahulu sebelum kami ikut memanggil Anda. Sebelum kami menyampaikan kepada Anda dan mengajak Anda, kami dahulu yang terpanggil. Kami ini di Indonesia. Sama seperti ini diumumkan di Babilonia. Bangunnya di Yerusalem, Yehuda, jauh sepertinya. Kami ini terpanggil dahulu. Kami harus berangkat, meskipun berangkatnya sekarang ini kami online, tapi kami harus melakukannya. Jam kita terbalik semua. Kami memikirkan semuanya itu. Saya untuk menyiapkan, saya kalau khotbah jam pagi begini, saya itu harus nyiapin sebelumnya. Saya nggak bisa tidur hanya untuk khotbah begini. Saya tidurnya setiap 1 jam bangun. Saya memikirkan nanti khotbah ini. Saya memikirkan jam saya ini kebalik semua. Saya ini harus berangkat, harus ada transisi, harus ada perubahan hanya untuk melayani. Saya cuma mau membagikan bahwa saya ini bangga sama Coach Margono dan Noni dan timnya yang mau mengubah. Saya kadang-kadang sekitar sebulan sekali atau berapa saya melayani kan ya. Saya sih ke Jerman, kemana, saya juga ke tempat-tempat lain. Tapi Coach Margono dan tim itu setiap minggu mereka komitmen untuk mengubah kehidupannya. Mereka itu berangkat benar-benar. Mereka dipanggil dahulu. Mereka dipanggil untuk mendirikan, start dari sesuatu yang kecil. Mendirikan itu berarti butuh effort. Mendirikan itu berarti startnya dari fondasi dahulu. Start from 1 CG. Dibagikan apa kehendak Tuhan, apa rencananya. Gak bisa yang lebih fancy nantinya. Puji Tuhan, kita bisa melihat mulai ada ibadah onsite di New York. Mulai ada ibadah CG onsite di LA. Saya rindunya nanti semuanya itu akan berkembang terus. Ini cikal bakal yang nantinya dalam proses mendirikan rumah Tuhan itu harus dimengerti bahwa ini namanya mendirikan. Ya, ini masih belum rumah Tuhannya, belum kita lihat seperti the final version yang Tuhan bayangkan. Biar kita mengerti, startnya dari kami berangkat dahulu.
saya maupun Margono dan tim, kami yang berangkat dahulu. Kami yang menerima panggilan ini dan kami mau bergerak. Kami mau memulainya. Ada gembala yang full timer yang nantinya akan berangkat, dia pun sudah menjawab. Meskipun kami belum bisa jelaskan karena masih dalam masa preparation, orang itu juga, satu keluarga itu juga berangkat, menyiapkan diri untuk menjawab panggilan Tuhan ini. Ayat 3 ini adalah panggilan bagi setiap kita yang mengerti bahwa kita dipanggil Tuhan dan dipanggil untuk berangkat, bergerak. Ayat 4. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, ia harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga Yehuda dan Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah. Ini diperjelas kembali. Yang bergerak itu siapa saja. Di ayat 5 dijelaskan bahwa yang berkemas, yang bersiap untuk berangkat, itu dibagi 3 kategori sih menurut ayat ini. Kepala-kepala, para imam, dan orang Lewi. Saya percaya kepala-kepala itu adalah nanti akan bangkit di GMS USA, benar-benar kepala-kepala, gembala-gembala, full-timer, yang bukan cuma satu nantinya. Saya percaya itu. Yang sekarang berangkat dan sudah pasti berangkat satu, tapi saya percaya nantinya akan banyak, karena saya percaya bukan hanya di New York nanti, gerejanya akan ada di mana-mana, baik itu di New York, di LA, maupun yang maybe somewhere in the central area. Saya nggak tahu di mana nantinya Tuhan yang akan membukakannya. Ini kepala-kepala itu menggambarkan akan ada full-timer yang akan berangkat juga. Bukan hanya itu para imam itu saya percaya ini kami yang ada di struktur kepemimpinan, belum tentu kepalanya yang paling kepala, tetapi kami ini mau melayani dan meneruskan apapun kehendak kepala-kepala ini yang sesuai kehendak Tuhan. Kami akan jalankan, kami yang bergerak permulaan tapi belum tentu yang paling kepala, tapi kami mau, kami para imam dan tentunya dan orang-orang Lewi. Berarti ini enggak hanya orang-orang yang punya jabatan seperti orang-orang Lewi itu sudah, imam itu masih punya jabatan, posisinya apa, di mana. Orang Lewi itu sepertinya pelayan-pelayan semua yang semuanya mau bergerak, itu semua orang yang benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Dan saya percaya orang Lewi ini adalah yang Tuhan sudah panggil tempat ini. Orang-orang yang ada di J100 sekarang ini. Ini kata-katanya, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah. Sama seperti Kores yang digerakkan Allah. Kores itu diurapi. Berarti ini kalau kata-katanya, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah. Berarti setiap orang yang digerakkan Allah itu juga akan diurapi Tuhan. Untuk membangun. Apa maksudnya diurapi? Diurapi itu berarti diberikan tenaga. Tenaga itu sepertinya diberikan power. Power itu berarti kita ini dimampukan, diberikan kekuatan untuk membangun start dari nol. Kita nggak akan kehabisan energi, kita nggak akan jemu, kita nggak akan bosan, kita nggak akan sepertinya berhenti di tengah jalan. Punya tenaga, punya power, itu berarti kita akan menyelesaikannya. Urapan itu akan membuat ini selesai. Urapan itu berarti kita diberikan kekuatan, meskipun bagi kami melayani jam kami kebalik-balik, mungkin jam cara bekerja kami dan cara persiapan kami harus ada yang diubah-ubah. Kami nggak akan kehilangan power. Tuhan akan berikan power, tenaga ini. Itu akan memberikan energi untuk tetap setia, untuk tetap melakukannya, diberikan kekuatan untuk tetap berjalan di dalamnya. Ini diperjelas di sini. Kata-katanya adalah ayat 6. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ini gambarannya adalah seorang di sekeliling mereka. Yang saya tadi ngomong sepertinya dikasih power.
Apapun yang kami butuhkan untuk membangun ini, nanti Tuhan akan berikan. Nanti ada waktunya yang tepat, kita semua bisa memberikan waktu yang tepat. Nanti ide-ide tema khotbahnya, ada orang-orang yang tertentu yang bisa nyanyi, nanti dikirimkan, dibutuhkan. Puji Tuhan, sudah ada beberapa orang yang sudah sempat diberikan kesempatan oleh Tuhan berangkat. Kami butuh uang untuk berangkat untuk ke sana. Nanti yang full timernya berangkat juga butuh uang dan semuanya butuhannya. Pastor Philip sudah berangkat ke sana, Pastor Mil sudah ke sana, semuanya nantinya pastor berikutnya yang akan berangkat, semuanya butuh uang. Tapi itu sekelilingnya akan menyiapkan, butuh harta pun Tuhan akan siapkan. Ada power untuk menyelesaikan ini. Power ini nantinya termasuk di dalamnya kemampuan, keahlian, keuangan, apapun kebutuhannya nanti, koneksi-koneksinya, gereja tempatnya, apanya, perizinannya, semua ini nanti akan disiapkan oleh Tuhan. Itu power. Tapi bukan hanya power, anointing itu dua bagian, power and authority. Authority, kalau power itu sebenarnya sumbernya dari dalam dan kita menyelesaikan. Authority itu dari luar. Authority itu bukan karena kemampuan kita, tapi terjadi. Ayat 7 dikatakan, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allah. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan, ini ada kata-kata menyuruh. Mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar pembesar di Yehuda. Ada kata-kata, ini tiba-tiba ada authority. Ini bukan dari orang-orangnya sendiri yang bergerak, tapi ada bahan dari luar, authority dari atas. Sepertinya otoritas inilah yang membuat nantinya semua terjadi. Dan Anda harus tahu, anointing, urapan, itu di dalamnya bukan hanya membuat kita mampu, tapi ada authority dari Tuhan sendiri yang membuat semuanya berhasil. Apapun yang kita nggak bawa, soalnya yang tadinya itu ada yang persembahan apa itu yang dibawa dari sumbernya dari mereka dan sekeliling. Kayaknya manusia, sumbernya manusia. Yang ini authority dari pemerintah, zaman itu pemerintah. Dan saya percaya kalau authority di zaman ini adalah otoritas dari kerajaan Allah. Berarti otoritas dari kerajaan Allah itu termasuk kesembuhan, mujizat, pemulihan. Semuanya itu yang masuk dari semua buah-buah roh yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada nubuatan yang akan terjadi. Akan ada kata-kata pengetahuan yang akan disebutkan, akan ada kata-kata hikmat yang akan terjadi di gereja ini, akan ada mujizat yang terjadi, akan ada kesembuhan yang terjadi, akan ada bisa karunia membedakan roh, akan ada kurang apa ini? Saya mesti kurang 9 ini, mesti ada yang miss ya. Karunia iman. Karunia apa lagi nih? Karunianya Roh Kudus. Nubuatan, kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, membedakan roh, berbahasa roh, dan menerjemahkan bahasa roh. Ke-99 karunianya yang dari Tuhan itu seperti authority yang diberikan kepada Anda. Ini bukan milik Anda, bukan muncul dari Anda, tapi diberikan otoritas dari Tuhan. Ini otoritas yang dari Roh Kudus akan terjadi di dalam gerejanya. Saya percaya nanti akan terjadi di gereja GMS USA ini, terjadi di CG-CG ini, yang ujung-ujungnya untuk membangun gereja Tuhan. Untuk membangun rumah Tuhan. Kemudian di ayat 9, ini adalah sepertinya nubuatan yang disiapkan oleh Tuhan. Kata-katanya adalah, inilah daftarnya. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 400 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar. Waktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Start yang pertama adalah orang yang bergerak, yang digerakkan oleh Tuhan dan diurapi.
dalam urapan itu akan terjadi, orang-orang akan menyerahkan diri. Entah itu ada orang yang tergerak memberikan bantuan dalam bentuk entah keuangan, minjamkan tempat, minjamkan apa, waktu. Saya percaya ini di ayat 9 itu daftar persembahan setiap orang. Itu dicatat sama Tuhan. Daftar orang-orang yang menyiapkan waktunya, ada yang jet lag, ada yang apa, semua, ada yang semua persiapan, semua persembahannya itu tidak ada yang terluputkan. Bahkan itu kata-katanya sespesifik 29 pisau. Tidak satu pisau pun terluputkan. Anda memberikan apapun untuk membangun rumah Tuhan itu, Tuhan tidak akan tutup mata. Akan tercatat di surga. Kalau di sini disebutkan Mitredat yang akan mencatat. Kalau di Alkitab itu berarti Mitredat itu ada orang yang bertanggung jawab mencatat. Saya percaya kalau di surga itu ada malaikat yang mencatat. Kalau Mitredat aja bisa mencatat yang terjadi di situ, saya percaya malaikat Tuhan itu lebih tahu semua. Apapun yang Anda berikan di tengah-tengahnya, Anda menangis dengan untuk berdoa, setiap doa Anda, setiap apapun yang Anda lakukan, itu dicatat oleh Tuhan. Tidak akan ada yang sia-sia. Siapapun yang menabur dengan tangisan, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Membawa berkas-berkasnya. Akan ada bonus-bonusnya. Bahkan ini catatannya di Esra 2 ayat 1. Kata-katanya demikian. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama, Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang Israel, dan itu terus sampai ayat 70 itu disebutkan nama keluarganya. Siapa nama keluarganya? Satu persatu disebutkan. Bukan hanya persembahannya yang dicatat, tetapi setiap Anda yang tergerak itu sudah dicatat. Saya percaya Tuhan sudah punya rencana. Inilah orang-orang yang akan membangun GMS USA. Sepertinya sudah ada di benak Tuhan, sudah direncanakan, sudah dinubuatkan, dan orang-orang ini saya mengucap syukur ada ayat ini. Kata-katanya adalah, yakni para tawanan. Alkitab itu jelas bahwa kita semua startnya adalah orang-orang yang seperti Petrus. Startnya dari orang yang tidak stabil, tapi akan dipakai oleh Tuhan. Dipergunakan oleh Tuhan. Used by God untuk menjadi batu karang yang hidup untuk membangun rumah Tuhan. Kita ini cuma tawanan, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang sepertinya tanpa tujuan, orang yang sepertinya dipinggirkan, disingkirkan, second class citizen, tetapi Tuhan bisa pakai. Jika ada yang bertanya-tanya, Tuhan mana bisa, saya ini orang baru, saya ini orang yang biasanya nggak pernah melayani. Saya percaya para tawanan ini bisa dipakai Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Saya pun termasuk orang-orang itu. Saya tadi bercerita bahwa saya dahulu masih tertawan dengan pengertian saya yang lama bahwa gereja Tuhan itu untuk saya. Dan nama Tuhan dilepaskan. Di saat saya di 2008 di Surabaya for Jesus, saya dilepaskan dari pengertian saya yang lama. 2011. Di 2011 saya dilepaskan dari pengertian saya yang lama. Saya tertawan mengenai hal itu, saya dilepaskan dan saya mengerti sekarang. Ternyata gereja Tuhan itu tujuannya untuk menyelamatkan jiwa demi jiwa. Dan itulah yang sedang kita bangun saat ini di GMS USA. Biarlah kita yang para tawanan, kita berangkat, kita mengerti kehendak Tuhan. Nantinya akan ada urapan Tuhan yang turun, ada power and authority yang akan menyertai kita semua. Ada power dari Tuhan yang membuat kami semua yang dari tawanan ini melepaskan segala belenggu kedagingan, pengertian-pengertian yang lama yang dididik oleh dunia ini diubahkan dan sekarang makin mengerti pemikiran Kristus mengenai gereja Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membangun gereja milik Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mau memakai, menggunakan, use us, Petrus-Petrusnya, Simon-Simonnya yang nantinya jadi Petrus, memakai kami para tawanan yang akhirnya nanti akan menjadi para pemimpinnya, kepala-kepala, para imam dan orang Lewinya. Hari ini Tuhan sedang memanggil orang-orang yang terpanggil ini, orang-orang yang sudah
ditentukan oleh Tuhan. Daftarnya sudah ada di hati Tuhan. Daftarnya sudah ada. Hari ini saya mau rindu untuk mendoakan semua. Saya percaya nanti urapan Tuhan itu akan turun atas setiap kita. Marilah saat ini setiap kita merenungkan firman Tuhan. Bahwa ini ayat bukan hanya untuk Petrus, bukan hanya untuk Ezra, tetapi juga untuk setiap kita. Tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu ayat firman Tuhan saat ini sedang dikumandangkan, diumumkan kepada kita. Di Ezra 1 ayat 3 berkata, siapa di antara kamu termasuk umatnya? Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Biarlah ini adalah pertanyaan dan panggilan yang diberikan kepada kita semua. Panggilannya adalah siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allah menyertainya, biarlah ia berangkat baik secara fisik maupun secara online untuk pulang ke New York yang akan dibangun pertama, yang terletak di USA, dan mendirikan rumah Tuhan yang penuh dengan batu hidup, yang menjadi milik Tuhan itu. Ini rumah Tuhan, bukan rumah manusia. Ini rumah Tuhan, bukan ambisi manusia. Biarlah Tuhan sendiri yang memanggil, menggerakkan hati setiap orang. Start dari gerakannya, kegerakan hatinya yang dari Tuhan sendiri. Nanti Tuhan akan mengurapi setiap orang yang tergerak hatinya. Hari ini Tuhan sedang bertanya. Yang saya percaya orang-orang yang mendengarkan ini akan mendapatkan panggilan dari Roh Kudus sendiri. Dan saya berdoa, Roh Kudus Engkau berbicara pada setiap kita. Bagi Anda yang berkata, ini aku Tuhan. Aku mau menjadi kepala-kepala, aku mau menjadi imam-imam, aku mau menjadi orang Lewi, aku mau menjadi salah satu dari Ezra, Nehemia, dari Zerubabel, Seraya, yang namanya tersebutkan, aku dari yang keluarga demi keluarga. Aku adalah orang tawanan, aku belum tentu yang paling mampu, paling terahli, yang paling bisa, tetapi kalau aku dipanggil, aku percaya ini kehendak Tuhan. Aku berkata, aku mau Tuhan. Yang mau, yang terpanggil saat ini. Angkat tanganmu, satu tangan kananmu diangkat, yang tangan kirimu letakkan di dada. Saya rindu mendoakan. Biarlah tangan kanan ini sepertinya menandakan kami siap untuk menerima, kami nggak bisa. Tangan di dada ini biarlah ini untuk berkata, Tuhan, biarlah urapanmu itu kami masukkan ke dalam hati kami, karena kami berkata ini yang ada di dalam hati kami. Yang mau, ayo angkat tanganmu dan letakkan tanganmu di dada. Tuhan, kau lihat, inilah orang-orang yang dipanggil. Mereka ada di mana-mana mereka tersebar, tetapi mereka nanti akan dikumpulkan. Kami akan membangun GMS USA bersama-sama Tuhan. Kami akan dipergunakan sebagai batu-batu yang hidup. Membangun gereja Tuhan di start dari New York, nantinya GMS LA, nantinya di mana-mana Tuhan. Biarlah saat ini turun urapan dari Tuhan. Urapan yang penuh dengan power and authority. Power itu berarti setiap kita akan diubahkan menjadi orang yang gak mampu, menjadi orang yang bisa melewati semuanya. Akan ada jalan keluar yang Tuhan selalu buatkan. Kami bisa melewati setiap rintangan apapun. Kami tidak akan berhenti di tengah. Kami punya power, kami punya tenaga. Kami bisa melewatinya. Biarlah kami akan bangkit, kami diberikan keahliannya daripada Tuhan sendiri. Kami diubahkan dari yang tawanan, kami makin mampu dari yang seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Seseorang yang fisher of fish menjadi fisher of men. Seorang yang dahulunya sepertinya hanya menjadi businessman saja, tetapi sekarang kami menjadi church builder semuanya Tuhan. Kami punya urapan untuk menjadi church builder di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu, Tuhan akan mencurahkan otoritas yang daripada Tuhan. Saat kami melakukan apapun, Roh Kudus sepertinya memberikan capnya, meterainya, yang ada authority-nya dari Tuhan. Karunia-karunia dicurahkan atas setiap kita. Ada karunia-karunia Roh Kudus, setiap akan muncul. Mujizat-mujizat akan muncul. Tanda-tanda yang dari Tuhan akan muncul. Tanda-tanda mujizat ini, berarti ini otoritas yang dari Tuhan. Yang sebenarnya ini dari Tuhan. Dan saya percaya sudah terjadi dan makin lama makin akan terjadi dan makin lama makin nyata. Pakai setiap kami Tuhan. Setiap kami yang mau menyerahkan hati kami, hidup kami
untuk menjadi orang-orang yang dipergunakan oleh Tuhan. Kamilah batu-batu hidup ini. Biarlah kehendak Tuhan atas setiap kami terjadi. Dan kami percaya saat kami diberikan tenaga dan otoritas, kami pun akan diberkati. Hidup kami akan terbangun. Orang-orang yang berangkat ke Yerusalem itu akhirnya punya rumah, terbangun rumah mereka. Punya bisnis, terbangun bisnis mereka. Kami berdoa siapapun yang ikut membangun bersama dengan Tuhan, rumah tangga mereka, keluarga mereka akan dibangun oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka pun akan punya bisnis nantinya. Mereka akan punya income untuk mengkontribusi, memberikan berkat mereka untuk menjadi orang yang berbagi untuk membangun, mendirikan rumah Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang ikut membangun ini, bisnisnya juga diberkati Tuhan. Karena dari sanalah mereka juga ikutan berbagi, membagikan harta dan benda mereka. Bahkan sepisau pun Tuhan akan perhatikan. Apapun yang sedang engkau hadapi nanti Tuhan perhatikan. Bagi mereka yang sekarang authority, saat engkau punya otoritas untuk menyembuhkan orang lain, saya berdoa setiap kita pun yang sedang sakit akan disembuhkan. Kalau ada yang artritis pun disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di rumah sakit, biarlah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua proses apapun Tuhan akan berikan mujizatnya, Tuhan akan lancarkan. Orang-orang yang sedang mengalami masalah, dipulihkan keluarganya. Orang-orang yang biarlah suami dan istri satu keluarga bersama-sama melayani Tuhan. Biarlah orang-orang yang sedang tidak mengerti tujuan kehidupanku apa. Aku sedang melalang buana, aku sedang merantau, aku tidak tahu. Biarlah ini menjadi panggilan bagimu. Tuhan siapkan, engkau tahu tujuanmu, engkau punya semangat kembali, engkau punya power kehidupan penuh dengan tujuan. Engkau hidup semangat, bekerja dengan semangat, membangun gereja dengan semangat. Karena engkau tahu engkau adalah batu-batu yang hidup. Ada panggilan untukmu, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang. Atasmu ada kunci kerajaan Allah. Atasmu engkau akan, apapun yang engkau bangun akan terbangun, apapun yang engkau lepaskan akan terlepaskan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, authority upon you. Engkau akan bangkit, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Engkau yang dahulunya tawanan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembangun-pembangun, orang-orang yang mempunyai impact dalam keluargamu, dalam your society, orang-orang yang akan penuh dengan urapan Allah. Terimalah urapan yang baru, dan kami percaya biarlah hari ini kami sedang berada di dalam kehendak Tuhan, kami sedang menjalaninya, dan biarlah kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi. Kami percaya nanti satu persatu, setiap langkahnya, Tuhan yang akan tuntun kami semua. Terimalah semuanya ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Dengan ini, saya akan umumkan, kami tadi sudah umumkan bahwa nanti hari ini, kami akan memultiplikasi C100 menjadi 2, yaitu menjadi C100 dan C300. Hari ini saya mengundang pemimpinnya, CGL-nya, yaitu Surya dan Erna. Bisa di-highlight atau gimana ya, biar atau mereka angkat tangan biar kelihatan, biar semuanya tahu. Ya, tolong yang bantu di-highlight itu Surya yang Erna yang angkat tangan itu. Ya. Halo, ini adalah semuanya. Halo, ya shalom. Ini congratulations Surya dan Erna, engkau menjadi CGL yang West Coast C300. Sekali lagi, coachnya tetap Coach Margono dan Noni. CGL-nya C300 adalah Surya dan Erna. Untuk area West ya, untuk West Coast time. Jamnya 7.30, apa itu Pacific time ya? 7.30 LA time, di Indonesia 9.30 hari Sabtu, di LA hari Jumat malam. Mari kita berdoa untuk Surya dan Erna, dengan sponsor-sponsornya adalah Matt dan Naomi, Julie dan Helen. Kita akan berdoa. Ya, yang lainnya, yang Matt, Naomi, Julie, Helen bisa gimana caranya? Angkat tangan juga. Ya, itu ya. Kita akan berdoa untuk mereka ya. Kita arahkan tangan kepada Surya dan Erna dan para sponsornya. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah menyerahkan diri, mereka adalah orang yang berangkat. Mereka mulai tersebutkan namanya, dan kami percaya mereka lah orang-orang pertama yang menerima urapan ini. Khususnya untuk yang West Coast. Tuhan urapi mereka, kami percaya
Tuhan akan mengurapi, memberikan power. Mereka akan punya ide-ide untuk membangun di LA ini bagaimana, di West Coast ini bagaimana. Mereka akan diberikan power, mereka tidak akan capek di tengah, mereka akan terbang, bisa sampai benar-benar terbangun, benar-benar berdiri benar-benar Tuhan. Urapi mereka sebagai orang-orang yang menyampaikan kasih Bapa, menyampaikan kehendak Bapa. Mereka bisa menyampaikannya dengan kasih. Mereka bisa menyampaikannya beserta dengan otoritas dari Roh Kudus, urapan dari Roh Kudus. Urapi mereka, dan saat ini juga kami berdoa, kami pastikan inilah Surya dan Erna sebagai CGL di C300 dengan Matthew, Naomi, Julie, dan Helen sebagai para sponsornya. Terimalah urapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Yang di C100 itu nantinya akan tetap ada sponsor-sponsor dan CGL yang lain. CGL-nya adalah Erwin dan Iwanda. Angkat tangan ya. Sponsornya Titin, Vera, Andreas, Foni, Marco, dan Rijane. Ya, kita akan nanti ada acaranya sendiri, kita doain sendiri ya. Hari ini saya cuma umumin supaya jelas siapa pemimpin-pemimpinnya. Kami tidak ada paksaan. Bagi yang Anda convenient untuk ikut ke West Coast silahkan. Yang biasa dan mau stay dengan jam ini di C100 silahkan. Bagi yang tidak disebutkan, it's your choice, it's your convenient. Anda mau ikut yang mana? Tentunya yang di West Coast area akan lebih convenient kalau ngikut yang West Coast. Tapi sekali lagi tujuannya bukan untuk memisahkan teman. Kita akan sering berkumpul bersama-sama, nantinya banyak acara bersama-sama yang tentunya nanti tidak memutuskan hubungan kami semua dan kami tetap mengasihi Anda. Oke, thank you very much. Saya serahkan kepada Margono. Oke, thank you Adrian. Ya, congratulations juga buat Surya Erna dan C300 ya, khususnya ya, West Coast. Ya, jadi yang di daerah West bisa lebih nyaman ya, sikinya ya. Bukan pas-pasan pulang kerja, kasihan. Ya, itu sih. Terus ya silakan yang mau sharing-sharing kesaksian, welcome ya. Yang mau sharing-sharing kesaksian, welcome. Mungkin Surya Erna sekaligus perkenalan. Ya silakan. Oke. Ya, shalom. Nama saya sekali lagi Surya, istri saya Erna. It is a privilege and honor ya. Saya bisa dipercayakan untuk memimpin, ditunjuk. Kita berdua pernah hidup di Amerika. Total saya 20 tahun, istri saya 16 tahun. Kita pulang ke Indonesia tahun 2011 dan kita tertanam di Gereja Mawar Sharon dari tahun 2016 akhir. Kemudian join CG di tahun 2017 sampai hari ini. Saya join di CG di Surabaya. Saya sangat terberkati begitu saya tertanam di Gereja Mawar Sharon dan digembalakan di CG itu, saya bertumbuh luar biasa dan saya yakin ini semua perkenanan Tuhan. Ini sedikit sharing di awal kita masukin pandemi itu di tahun 2019 Februari Maret gitu. 2020 ya, benar 2020 itu kita ada acara Mission Night sama Pastor Philip di GMS Surabaya Barat. Di situ setiap kita di CG di Surabaya itu di challenge sama semua CGL, termasuk saya di challenge sama CGL saya. Ayo kalian berpikir, berdoa, tanya sama Tuhan di Mission Night ini kalian ada dikasih beban apa sama Tuhan, dikasihin pewahyuan apa yang bisa didoakan gitu. Ada dari dana, dari tempat, dari daya dan lain sebagainya gitu. Waktu pas mulai acara tersebut luar biasa, setiap kita datang dengan pakaian adat segala macam, kita mengalami suatu pewahyuan lah, kita dapat satu dan yang lain kita pasti dapat gitu. Cuman
di situ ya Tuhan berbicara sedikit hal tapi belum spesifik. Berapa hari kemudian setelah saya pulang itu beberapa hari kemudian Tuhan tuh berbicara akan dua lokasi itu. Dan specifically dari apa yang harus disiapkan Tuhan specifically bicara sama saya. Salah satunya itu GMS Los Angeles gitu. Karena mereka udah mulai bicara, ada di CG kita kan pada sharing, ada yang GMS Banyuwangi, Pasuruan, segala macam gitu, di dekat-dekat Surabaya sini. Itu kota-kota dekat di Surabaya dan Jawa Timur, kalau kalian yang nggak tahu. Tapi Tuhan menaruh saya itu di hati saya itu GMS Los Angeles. Nah, karena saya pernah tinggal di LA 16 tahun, istri saya juga 16 tahun di sana. Kita bertemu di LA dulu. Terus anak kita pun 3 lahir di LA semua, kita saat ini di Surabaya. Ya saya mikir, oh ya Tuhan terima kasih kalau suatu hari ada GMS LA di mana saya bisa, suatu hari anak-anak saya kalau kembali ke Amerika bisa tertanam dan bertumbuh di GMS LA. Jadi kita semua satu atap ya, kita bertumbuh satu visi. Nah, di situ saya sangat luar biasa gembira loh hati saya. Cuman kan itu angan-angan, belum ada. Kita belum tahu gitu loh. Itu. Nah, terus dengan kita masuknya pandemi gitu, apa yang Tuhan perintahkan sama saya untuk memberikan sesuatu itu, saya bilang Tuhan, masa mampu saya memberikan di masa-masa pandemi. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, itu Tuhan berikan. Saya ngalamin seperti Abraham di mana dia diberi suatu janji menjadi bapak segala bangsa yang mempunyai keturunan yang luar biasa banyaknya. Bahkan dia saat itu belum punya anak. Gitu. Gimana itu bisa terjadi? Dan saya juga melihat Tuhan gimana Engkau memberikan utusan pada saya untuk memberikan sesuatu yang, dan kita pun masuk pandemi, mana mungkin Tuhan gitu. Tapi dari situ Tuhan, saya percaya kalau Tuhan ngomong pasti Tuhan berikan janji tersebut dan Tuhan pasti tepati. Karena Tuhan kita tuh nggak pernah Tuhan yang ingkar janji. Dari situ saya ngalamin Tuhan tuh membukakan opportunity after opportunity di mana saya bisa memberikan apa yang Tuhan berikan, memberikan pada saya. Jadi saya kembalikan pada Tuhan. Dan itu terjadi karena Tuhan memberikan 2 spesifik hal, satu GMS LA, yang kemudian yang satunya pun Tuhan juga cukupkan gitu loh, itu supaya saya bisa memberikan pada Tuhan. Jadi dari situ saya belajar di mana selama kita OB, kita patuh pada Tuhan. Seperti tadi Pak Adrian juga share, gereja itu tujuannya itu untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa di mana orang yang terhilang itu perlu kembali kepada Bapa. Di mana setiap kita itu, hati kita perlu kembali kepada Bapa, supaya kita bisa dimuridkan, kita bisa bertumbuh. Dan di situ kita bisa memberkati orang lain, bukan sebaliknya. Kita datang gereja untuk kita diberkati. Dari situ saya belajar di mana Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan sudah memampukan kita berdua untuk mengalami masa-masa yang nggak enak, masa-masa enak pun kita juga enjoy. Jadi saya yakin di CG 300 yang baru ini, yang saya dipercayakan, let's grow together, let's be transformed di CG ini, di mana supaya nama Tuhan dimuliakan dan terang Tuhan yang dalam kita itu bisa benar-benar terpancar. Saya posisi di Surabaya, kalian yang di LA di sana, cuman saya mau nularkan iman yang ada dalam saya. Saya mau pinjamkan iman saya kepada kalian, supaya kalian juga bisa menularkan iman-iman ini kepada saudara kalian yang di sana atau teman pekerja kalian di sana. Supaya benar-benar GMSL ini suatu hari terjadi. Gitu aja. Terima kasih. We love you. God bless. Thank you, Surya. Thank you, Pastor Surya. Thank you. By the way, percaya. I'm a full-time businessman and my wife is my co-pilot. Oh, bukan pastor toh. Saya kira pastor. Not quite. Tapi kejadiannya kan sama dengan yang Alkitab itu, dinubuatin dahulu, berangkat out of nothing, dan tiba-tiba maksudnya kok bisa ada kesempatan untuk bisa melayani di sini. Saya percaya itu memang kehendak Tuhan ya. By the way, saya mau perjelas lagi, coachnya tetap Coach Margono dan Noni, jadi tetap under Coach Margono dan Noni, berarti Surya dan Era membantu aja. Dan yang belum saya lakukan adalah, saya mau berdoa untuk yang C100 ya. Tadi kelewatan ya, ayo kita berdoa untuk yang C100. Sekarang, thank you Surya, Erna, sekarang tolong yang C100 coba Erwin Iwanda ada ya, dan para sponsornya.
Tolong ini di highlight. Erwin Iwanda, Titin, Vera, Andreas, Foni, Marco, dan Rijane. Tolong kami rindu mendoakan. Erwin Iwanda ya, biar saya perkenalkan sekalian karena ini benar-benar mereka ini sangat rendah hati, jarang ngomong ya. Erwin Iwanda. Tapi nanti saya persilakan Anda perkenalkan diri ya nanti ya setelah doa ya. Yang lainnya Marco, Foni, sama Rijane belum nggak ter-highlight, nggak bisa ya? Andreas Vera. Oh bisa. Andreas Ya Andreas Vera. Vera Andreas sudah nggak yang belum ter-highlight. Marco sama Rijane, Foni. Ya, oke. Ya kita akan berdoa untuk mereka ya. Foni nggak ada, Rijane nggak ada. Bisa open cam, kalau nggak open cam nggak bisa di highlight. Oh gitu, nggak open cam. Foni, Rijane. Bisa open Foni nggak bisa kamera. kayaknya. Ya. Foni nggak bisa. Sambil kerja. Oke, thank you. Ya udah, nanti yang lainnya kan tahu ya, Foni ya. Oke, kita akan berdoa untuk Erwin Iwanda ya. Tuhan, kami berdoa untuk Erwin dan Iwanda, mereka juga akan diberikan urapan. Kami rindunya mereka dan para sponsornya akan menjadi bapak-bapak rohani. Mereka menyampaikan kasih Bapa. Mereka menjadi orang-orang yang akan membangkitkan the next sons of the visions. Orang-orang yang akan menangkap dan berjalan bersama-sama dengan mereka di C100 dan kami percaya nanti Tuhan akan menyiapkan apapun yang mereka butuhkan nanti Tuhan yang menyediakan juga with power and authority. Kami berdoa untuk mereka. Jika ada yang mereka butuhkan saat ini, even kesembuhan, kalaupun itu butuh kesembuhan apapun, mata pun disembuhkan, apapun yang mereka butuhkan, pekerjaan, apapun untuk ngatur dan untuk mendirikan umat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyertai mereka. Urapi setiap mereka dan C100 akan terus bangkit dan bahkan nanti makin lama makin banyak, makin di New York bukan hanya satu CG, nanti akan beranak banyak CG akan muncul, banyak pemimpin yang akan muncul. Terima kasih Tuhan, urapi mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Congratulations Erwin, Iwanda, dan para sponsor. Thank you very much. Please support them. Silakan Erwin, perkenalkan diri. Halo, shalom semua. Saya Erwin, istri saya Iwanda. Senang melihat wajah-wajah yang sumringah ya. Halo, Christine, Foni, Andreas, apa kabar? Long time no see. Ini yang awalnya kita kenal ya, karena yang seperti tadi Pak Ajian katakan, yang berangkat awal-awal itu waktu itu ada Coach Margono waktu awal-awalnya, terus kami sempat sama-sama mulai, ada Christine, ada Foni, ada Andreas dan istrinya. Itu ya suatu, kalau melihat progresnya banyak, Tuhan tambahkan saudara-saudara seiman yang baru, wajah-wajah baru. Ya kami miss ya, kami sempat waktu itu cerita-cerita sama Ko Ajen. Wah ternyata waktu Kopili pertama ke sana, kok New York dulu gitu, yang kayaknya seperti suatu surprise yang unexpected juga gitu, tapi itu terjadi. Di mana ya seperti Alkitab katakan ya, kadang apa yang rencana Tuhan sama yang kita pikirkan itu berbeda. Yaitu kami melihat suatu kegerakan yang luar biasa gitu. By the way, saya sendiri ya pernah tinggal di New York cukup lama, ya almost 20 years, dan istri saya juga sempat setelah kami menikah juga sempat tinggal dan bekerja di New York gitu. Jadi it's not an easy place. New York it's not an easy place, bukan dalam artian ada yang sesuatu yang negatif gitu, tapi ya seperti tadi yang Pak Jen firmankan gitu, tempat pembuangan, tapi Tuhan panggil
bisa jadi apa permulaan untuk suatu kegerakan juga gitu. Saya lihat ya New York it's a fast place waktu itu ya. Saya nggak tahu, mungkin saya sudah sekitar 2 tahun lah belum ke sana. Biasanya kami tiap tahun kalau ada kesempatan jalan ke sana gitu. Tapi mungkin saya lihat juga recently dengan pandemi ini dan mungkin banyak perubahan. Kadang rindu juga gitu, pengen merasa gimana ya perubahannya New York sekarang gitu. Tapi satu hal, kami bersyukur ya boleh ditempatkan dan bertumbuh di dalam satu gereja yang bergerak gitu. Pada saat pandemi ini justru bisa menembus jarak gitu, yang sebelumnya mungkin banyak nggak terpikirkan gitu. Tapi di mana jarak itu tertembus melalui ya salah satunya Zoom meeting seperti ini, itu menembus jarak yang kelihatannya nggak mungkin gitu. Tapi ya kami sungguh melihat pekerjaan Tuhan, urapan Tuhan yang Tuhan bawa, yang kelihatannya kita sendiri jadi amazed gitu, sesuatu yang kalau dipikirkan dulu mungkin mana bisa gitu loh, ya, gimana gitu, banyak tantangan, tapi ya itu yang kita perlu sama-sama yakini ya, sama-sama punya iman untuk itu gitu, kita bergerak maju, kita membebaskan tawanan-tawanan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, tentang Tuhan. It's not about us, it's about others too. Gitu. Iya, itu aja sih. Mungkin nanti kenalan-kenalan sama yang lain bisa dilanjutkan lain waktu. Tapi ya sekian, mungkin ada istri saya mungkin mau nambahin. Salam kenal semuanya. Oke, thank you untuk kesempatannya. Thank you. Thank you, Erwin Thank you, Pak Iwanda. Erwin. Kan dipanggilin pastor semua ini. Siap diutus full timer semua ini kayaknya. Ya, by the way, kami waktu itu awalnya juga pertama kali ini ya, memang sebelumnya waktu itu kalau nggak salah mulai tahun 2014 atau 2015 lah, saya lupa awalnya. Kami punya kerinduan untuk juga balik ke Indonesia. Tapi singkat cerita, ya sempat tertunda berapa waktu. Singkat cerita, kami pertama kali kenal Pak Adrian sama Jeleli waktu itu, disamperin ke New York gitu. Sampai 2 kali lagi gitu. Ya di sana itu ya kami percaya we are crossing each other path, it's for a reason gitu. Yes. Ya, semakin kesini mungkin semakin kelihatan reasonnya banyak yang kita sama-sama working hand in hand for the glory of God. Masuk dalam visi Gereja Muara Sharon. Di dalamnya kita sama-sama bertumbuh, gitu aja. Praise the Lord. Iya, Erwin mengingatkan ya, kita ini ketemunya 2 kali di New York bahkan. Jadi kalau yang lainnya nggak tahu, saya ini ketemu mereka di New York dan akhirnya mereka pulang ke Indonesia, mereka menjadi CGL di sini, dan sekarang saya minta tolong untuk bantu juga CGL di Amerika lagi. Jadi ya, it's unique. Memang Tuhan yang pertemukan ya. So it's gonna be unique. Praise the Lord. Okay. Thank you, Erwin Iwanda. Thank you. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau sharing? Atau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ada yang mau pertanyaan kira-kira nanti CG-nya gimana mungkin. Ada? Kayaknya
Saya nggak Bingung. dapat. Gimana? Atau sangat jelas atau gimana nih? Dua kemungkinan sih, jelas sekali atau sama sekali bingung. Jadi nanti Margono Noni ini akan menghandle 3 CG. Jadi tidak memungkinkan kalau omnipresence di ketiga-tiganya ya. Jadi mungkin ada di week-week tertentu hadir di yang karena Noni dan Margono sendiri ini juga sudah menghandle cukup banyak CG. Berapa CG, Marco? Berapa CG ya total yang di Surabaya? 10. 10. 10. Jadi ditambah dengan USA ini 13. Ini Iya, benar ya? over 12 ya? overtime benar-benar ya. Full heart, bukan full timer tapi full heart ini ya. Demikian juga dengan Iwanda, dengan Erwin tuh juga sudah menjadi CGL di Surabaya. Ini merupakan extra miles yang mereka berikan buat Tuhan juga untuk membantu mensupport CGC 100. Jadi nanti yang di 3 ini nantinya akan ada CGL masing-masing dan dikepalai coachnya dengan Margono dan Noni. Margono dan Noni tetap akan menghandle ketiga-tiganya. Surya dan Erna pun juga sponsor di CG lain. Jadi kami Ya. benar-benar dipertemukan sama Tuhan. Ya. Ayo kita bangun bersama-sama. Ya, Gus, siap. Oke. Pertanyaan dari timnya yang USA, Checkers USA. Ada pertanyaan? Wow, gak ada sama sekali. Nggak ada, kayaknya ada ngerti semua. Seperti kalau ada kesaksian atau apa, atau permintaan doa, kami rindu mendoakan juga. Silakan, ada yang butuh didoakan. Mungkin ada yang mengalami sesuatu apa, sakit atau apa. Silakan. Ada. Halo. Shalom. Shalom ya. Shalom. Ini Terry. Oh ya. Sorry. Saya tadi mau bertanya, cuman pas sampai di rumah. Perlu video nggak perlu lagi ya. Salam kenal buat para leader di Surabaya, di Indonesia. Kelihatannya semua excited ya untuk buka church di LA, di New York gitu ya. Is something that I'm waiting for. I'm waiting for since 2007. Wow. Buat GMS itu buka gereja waktu itu minggu lalu, mungkin saya ada kesaksian sedikit. Saya tuh excited banget kalau lihat leadernya itu on fire, gitu loh. Karena itu yang kita perlukan untuk generasi muda, untuk generasi selanjutnya buat membawa jiwa-jiwa baru di dalam Tuhan. Mungkin Surya, Erna tahu tipe-tipe saya orangnya kayak gimana. Saya semangat sekali kalau misal lihat ketemu leader-leader yang on fire. Karena bagi kita semua jiwa-jiwa baru adalah sesuatu buat Tuhan gitu loh. Kira-kira saya mau tanya ya, kira-kira church-nya di LA ini di daerah mana gitu? Ada yang bisa jelasin approximately daerah mana? San Gabriel Valley atau di mana? Apa udah belum lagi nyari atau gimana ini? Belum, Pak. Kita lagi belum sampai di sana yang di LA. Kami sedang merencanakannya yang di New York dahulu. Nanti tentunya gembala yang New York itu nanti akan jadi overseer upon all USA. Nanti kita akan bekerja sama dengan gembala yang di New York itu. Kami sudah punya beberapa pemikiran, tapi sekarang belum saatnya untuk
disebutkan, tapi kalau mengenai CG-nya kami mau mengadakannya tidak setiap. Jadi ada pertemuan yang di LA ya, pertemuan fisiknya itu nanti dibantu oleh Matt ya. Itu onsite CG-nya kira-kira sementara masih di daerah Cino sekarang ini. Tapi tentunya kita mikirkan semua alternatif. Sementara ini karena gereja di mana itu dinaungi oleh gereja BLCC yang pemimpinnya Pastor Kathy dan Pastor Fonda itu kenal baik banget dengan Pastor Philip, dan seiring itu gereja Taiwanese ya yang membantu kami sangat-sangat support. Jadi sementara ini kalau CG-nya kalau DLE itu di Cino. Kami tidak menutup kemungkinan untuk mencari area yang lain, tapi sementara ini CG onsite, belum gereja, masih CG, onsite-nya DLE. Itu pun diadakannya sebulan sekali, benar ya Matt ya? Jadi itu sementara Pak Terry, kalau memang kita sehati sama-sama rindu untuk bangun gereja yang berapi-api, ya bersabar ya, pasti terjadi, tapi nanti gimana ya, kalau dengan kerinduan dan doa setiap kita, saya percaya nanti Tuhan akan bukakan jalan dan makin lama makin diperlancar semuanya ya. Amin. Thank you pertanyaannya Pak Terry. Oke, thank you buat penjelasannya. Ada lagi yang lainnya yang mau bertanya atau didoakan mungkin? Oke. Kalau nggak ada, kita mungkin kayaknya udah malam. Kayaknya udah malam di New York jam 10 lebih. Oke, kayaknya kita kalau nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup satu lagu, habis itu Pak Dian akan tutup dengan doa berkat ya. Oke, silakan Tirto GP. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Angkat kedua tanganmu. Ini kami Tuhan, kami makin teguh
di dalam panggilan-Mu. Kami makin mengerti bahwa setiap kami ada rencana Tuhan yang kami mau jalankan. Kami biarlah makin mengerti kehendak-Mu, dan kami percaya saat kami menjalankan kehendak-Mu, urapan-Mu akan memenuhi kami. Tenaga, power, and authority be upon us. Semua yang Tuhan akan pakai, dipergunakan untuk membangun rumah Tuhan, biarlah diurapi benar-benar. Saya percaya juga di dalam kelahiran ini, jika Titin nanti juga akan melahirkan, kami percaya Tuhan akan mengurapi, menjagai, melahirkan anaknya dengan penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan. Kau akan selalu pakai kami, selalu pakai kehidupan kami, dan Tuhan akan menyertai. Berkat Tuhan menyertai kami, pekerjaan, keluarga, dan apapun yang kami lakukan, biarlah sesuai kehendak-Mu saja. Terimalah berkat ini, berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Thank you, God bless you. We love you. Amin. Thank you, Brother Celeli. We love you. Thank you semua. God bless you semua. Thank you, God bless Adrian. you. Thank you, Thank you yang dari Cireli. Surabaya yang sudah join, Ya, para thank you, coach, para coach CGL, CGL. Thank you sponsor. juga dari Surabaya. Thank you, Margono. Thank you, Ruth. Thank you Bye. semua. Hai Citra, see you soon. See you soon, Ci. See you soon, kok. Thank you, Ya, Pak Adrian. ya, thank you. God Bye-bye. bless you. Thank you, Rijane. Dari Jane, God bless you. Thank you. Sampai ketemu nanti ya, Desember ya. Kita kunjungan kita ya. tunggu, Ci. Reuni. Yeay. Yeah.